Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'du. Para sadiqin, ibu bapak sekalian, para muridin, jamaah, bapak ibu, tuan-tuan, sahabat-sahabat saya, mari kita lanjutkan ngaji kitab ini seraya izin pada guru-guru kita, dan kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Wa qala mu'allif hadzal kitab wa bihima fi ulumiha fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad balagna an Yusufa ibnu Asbatin rahimahullahu taala annahu qala, dan sesungguhnya telah disampaikan kepada satu berita yang diberitakan oleh Syekh Yusuf bin Asbat rahimahullah, ulama yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, dakhaltu ala Sufyan rahimahullah ta'ala fabaqa lailatal azma. Dia masuk ke rumah satu Imam As-Sawri, ini berarti sesama ulama di zaman itu, ke ruangannya Imam Sawri. Beliau mengatakan fabaqa lailatal azma. Panjang malam Imam Sawri itu nangis terseduh-seduh. Fakultu baqa'ka hadza ala dzunub. Lalu ditanya, mengapa Anda menangis? Apakah Anda menangisi karena dosa-dosa kamu seharian? Qala fahammalat tibyan. Maka dengan demikian Syekh Yusuf Asbat berkata, ad-dzunub ahwanu 'ala Allah min hadza. Ya, dosa-dosa itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan jerami ini. Innama aqsa ayyas lubani Allah al-Islam. Jadi dengan demikian dosa-dosa lebih ringan di sisi Allah dibandingkan jerami ini. Sesungguhnya aku hanyalah takut saya itu, Islam saya, iman saya itu dirampas di dalam diri. Artinya Imam Sawri itu sudah ahli ibadah. Yang ahli ibadah saja dia takut, sehingga nangis setiap malam menyesali atas dosa. Yang dia mengatakan dosa saya itu dengan jerami ini mungkin lebih ringan, tapi dia takut setiap malam masih nangis untuk sholat malam. Bapak Ibu sekalian, mari kita membiasakan dan memudawamkan, mengistiqomahkan sholat malam. Ya, kalau jauh dari masjid, di rumah. Kalau ada masjid sekaligus nunggu subuh. Kalau ada suami istri, sholat malam bareng-bareng. Asik. Asik sholat malam bareng-bareng. Ya, ditutup oleh Imam Ghazali dengan doa buat kita. Doanya bagus, boleh direkam. Doanya, Allahumma nas'alullah rabbana al-mannan subhanahu Allah yabtaliyana bi musibati wa ayyutimma alaina bi fadli katsiran nikmatin wa ayyatawaffana ala millati islami innahu arhamar rahim.
Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, Tuhan Maha Pengasih, Maha Suci, Maha memberi karunia. Semoga Allah tidak menimpakan bencana kepada kita, dan semoga Dia menyempurnakan kepada kita melalui anugerah-Nya dan limpahan karunia-Nya. Dan semoga Allah mewafatkan kita di atas agama Islam. Sesungguhnya Allah lah zat yang welas asih dan di antara yang welas asih. Ini doanya Imam Ghazali. Jadi untuk kita semua di akhir dari sebuah topik surga dan neraka itu. Amin ya rabbal alamin, kita aminin. Meskipun beliau sudah wafat, kitabnya kita baca, maka kita aminin. Jadi itu yang beliau takutkan itu adalah ya tawaffana ala millatil Islam, dicabut keislaman kita. Itu yang beliau takutkan. Dan juga nikmat-nikmat yang paling baik itu adalah nikmat Islam, iman, ihsan. Ya. Karena itu Bapak sekalian, Imam Ghazali juga menceritakan, dan kami telah menuturkan penyebab orang yang su'ul khotimah, sabab su'ul khotimah wa maknaha, itu semua ada di kitab Ihya Ulumuddin. Fa'atamma hunaka, maka kita harus membaca. Semoga pada saatnya kita mengkaji kitab Ihya ya Bapak Ibu sekalian. Ini kira-kira 3 bulan lagi kitab Minhajul Abidin akan khatam, mungkin kita cari kitab lagi. Maka fa'innal khawdu fiha huna khuruju ila ikhtiyar, karena sesungguhnya membicarakan tentang su'ul khotimah yang paling kita takutkan, yang akan menyeret keluar. Ini perlu untuk kita kaji secara khusus di dalam kitab Minhajul Abidin. Fa'atammal hadil jumlati, maka renungkanlah sejumlah uraian di atas tadi tentang surga neraka dengan cara betul-betul. Karena apa? Karena kalau kita tidak memahami, kita renungkan seluruh tentang surga, mati, neraka, kubur, hisab itu, maka karena sejujurnya perincian lebih banyak daripada hal yang didatangkan, yaitu tentang keinginan belaka. Jadi keinginan itu tidak cukup, dia harus dilakukan dengan baik. Ya, ya'ti alaihil wahmu wa dzikr. Jadi kita jangan hanya berprasangka ingin surga tapi tidak menjalankan. Maka dari itu harus kita renungkan tentang itu semua. Nah, Imam Ghazali menanyakan kepada kita, ngajak diskusi. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab fa in qulta fa ayyut tariqaini aslaku tariqul khauf aw tariqul raja. Imam Ghazali mengajak kita membicarakan, kalau begitu mana yang kita harus julukan, jalan menuju khauf, takut, atau jalan menuju roja. Ini karena topiknya itu kan tentang khauf dan roja, menjadi tanjakan orang untuk ngawaib di bidang motivasi kan topik ini. Yuqalu laka bal murakkab bainahuma, akan tetapi yang terbaik adalah jalan memadukan antara keduanya. Menurut Imam Ghazali, tidak bisa Anda mimpi surga tapi tidak menjalankan sesuatu ke surga. Anda takut neraka tetapi menjalankan seluruh kerjaan-kerjaan yang kita semua menuju neraka kan? Tidak mungkin. Jadi harus dua. Bainahuma itu ya kita roja, ya kita khauf, ya kita berharap masuk surga, dan kita juga takut neraka. Harus kita imbangi dengan segala konsekuensinya. Falaqad qila man ghalaba 'alaihi raja asar murji'an bihi. Karena sesungguhnya dikatakan siapa saja yang mendominasi dirinya sikap roja, jadilah orang itu selalu berharap dengan harapannya.
Jadi kalau ada orang hanya roja itu berharap, ngelamun, tapi tidak menuju ke situ. Maunya surga, maunya akhirat, maunya diringankan api neraka, tapi pekerjaannya pulaan ke neraka, ya nggak mungkin kan? Itu namanya mimpi. Ya. Rubbama yukhafu ala yasira khurramiyah. Maka orang seperti ini diibaratkan seperti sekte Kharimi yang ada di Khurasan Irak. Jadi, kalau Allah ngasih saya neraka ya masuk neraka, kalau saya surga ya masuk surga. Jadi nggak melakukan apa-apa. Ini salah. Ya, waman walaba alaihi khauf sarrahyan, dan siapa saya mendominasi dirinya khauf, jadilah orang tergolong kharori, yaitu sekte yang ada di Kufah, Irak. Jadi nggak benar. Jadi yang benar dua-duanya, ya roja ya khauf. Wal muradu ay alla yang faridu bi ahadima dunal akhar. Yang dimaksudnya adalah hendaknya tidak memisahkan salah satu dunal akhar dari yang lain. Ya, surga jauhkan neraka. Ya, kita khauf, takut terhadap siksaan, karena itu kita mengendalikan diri agar nafsu kita tidak membimbing kita, tapi kolbun kita. Kolbun itu hanya bisa kalau dibersihkan. Zikirnya namanya zikrul latifah. Zikir kelembutan titik-titik sentuh halus yang ada diri kita itu harus dikirim. Ya, jantungnya, yang ginjalnya, ya limpahnya itu ada zikirnya, dan zikir itu adalah zikir latifah yang 7 itu. Latifatul qauli. Ingat semua kan? Bu Ratu ingat? Latifatul sir, latifatul ruh, latifatul akhfa, khafi, latifatul akhfa, latifatul akal, dan latifatul jami'ul badan. Semua itu didikirin melalui zikir latifah yang sehari semalam 11.000 itu. Loh, kalau kita tidak melakukan itu, maka dengan demikian gimana kita akan rojak terhadap surga, terhadap akhirat? Takut neraka, tapi pekerjaannya tidak menunjukkan takut neraka. Ya Allah, astagfirullahaladzim, moga-moga kita diampuni Allah atas dosa-dosa kita terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Fa innal haqiqar roja al hakiki, maka yang disebut dengan roja yang hakiki, takut yang hakiki, ya, la yanfaqu anil khauf hakiki, maka dia juga harus takut, tidak bisa lepas dari khauf yang hakiki. Wal khauful hakiki, dan tiada lain adalah roja yang hakiki. Maksudnya 100% Indonesia dan 100% Islam Ahlussunnah Jamaah. Inilah dari orang NU ya. Kalau orang NU, siapa Anda? Saya orang Indonesia yang beragama Islam Ahlussunnah Jamaah Sunni. Nah, gitu kan? Jadi dengan demikian kalau roja yang khauf juga gitu. Saya adalah roja dan saya juga khauf 100%. Nah, kira-kira itu. Jangan seperti yang lain. Yang lain itu saya orang Islam yang sedang di Indonesia. Nah, itu salah. Yang benar itu orang Indonesia yang beragama Islam. Ini guyonan kalau lagi PMKNU, MKISNU ya. Siapa kita? Kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam Ahlussunnah Jamaah. Karena ada orang mengatakan saya orang Islam yang di Indonesia. Loh, berarti dia tidak memiliki rasa nasionalisme. Nah, seperti ini juga 100% rojak, 100% khauf. Ya. Walidzalika qila rojak kulluhu ili ahlil khauf lal amna. Karena itu dikatakan setiap rojak
adalah seluruhnya untuk mereka yang memiliki khauf, bukan orang yang merasa aman. Ya. La amni. Jadi kalau orang roja berharap, maka dia juga harus khauf. Bukan, roja saya surga, pasti masuk surga. Karena itu aman deh, saya nggak usah disiksa. Oh, nggak boleh. Ya. Wal khaufu kullu li ahli roja lal yasa, dan sikap khauf seluruhnya untuk pemilik roja dan bukan orang yang putus asa. Jadi kalau orang itu takut saja nanti putus asa. Takdirku saya jadi orang mursal kok, nggak boleh. Kan ada orang mengatakan mursal pokoknya angel aku dijak apik. Memang aku ditakdirkan penjudi, peminum, orang mursal. Kan banyak kita dengar itu. Wis ben-bene aku nang ngene. Nanti mlebu neraka bareng karo artis-artis kok. Guyon kok wis ndak bener ngene piye sih. Kan banyak orang yang guyon anak muda, nanti ketemu di sana. Memangnya menjamin orang artis itu masuk neraka? Dia juga banyak yang hijrah kok. Ya kamu anak-anak muda sekarang kok masih banyak ahlul maksiat. Alasannya pengen masuk, enggak apa-apa masuk neraka asal dengan artis itu. Goblok itu. Maaf ya. Cara berpikir yang salah. Karena Gus Idam itu tolol itu. Salah. Ya, jangan itu. Kami lanjutkan. Karena itu waqalal mu'allif fi hadzal kitab fa'lam annal abda idza kana sahihan qawiyan fal khaufu aula bihi. Maka ketahuilah seorang hamba yang kondisi yang sehat, kuat, maka sikap khauf itu lebih utama darinya. Jadi kalau orang sehat imannya, orang sehat kesempatan beribadah, justru dia harus kuat khaufnya. Jadi kalau orang baik ahli surga, ahli ibadah itu justru dia harus takut terhadap khauf. Jangan-jangan nanti saya ujungnya tidak seperti ini. Nah itu ya cara berpikirnya dibalik. Kalau orang ahli ibadah dia harus khauf, takut tidak diterima. Nah wa idza maridun wa dha'afu lasiyama idza asraqa 'alal akhirah farraja. Tapi kalau orang yang sakit, ya sakit lemah imannya, sakit lemah fisiknya, kesempatannya kurang, maka dengan demikian rojak adalah lebih utama. Rojak. Ya Allah, aku tuh banyak pendosa. Ya Allah, masa lalu saya itu mursal, banyak maksiat. Karena itu ya Allah ampuni saya, rojak berharap. Nah itu heavy ya. Tapi dua-duanya tidak boleh ditinggal, tinggal heavy-nya. Orang yang ahli ibadah takut khauf. Tapi kalau orang yang ahli banyak dosanya, masa lalunya macam-macam ya dosanya, orang itu tidak tahu ya, maka dengan demikian dia harus banyak rojak. Ya Allah ampuni saya berharap. Nah, di dalam kitab Ihya, Allah itu maha pengasih terhadap siapapun ahli maksiat. Ya, itu tetap dikasih. Bapak sekalian, coba topeng saya atau topeng jenengan, kalau itu dibuka, kesalahan saya, panjenengan mungkin nggak hormat saya. Atau sebaliknya, saya tidak menghormat ke Pak Nur Said, ke Hayyin, ke Mbak Ijah, Mbak Ais, Mas Jamroni, Pak Murdioto dan sebagainya. Tapi Allah tutup semua itu untuk saling menghargai di antara kita. Tapi urusan kita dengan Allah itu masing-masing. Nah itulah hebatnya Allah, tidak mau membuka aib seseorang di depan umum. Tapi kalau kita semua maunya itu kan mencari aibnya orang untuk disebarluaskan. Nah ini bedanya. Allah mengasihi kita itu dengan tulus, setulus-tulusnya. Kita saja yang tidak tulus beribadah. Allahu Akbar, langsung berpikir terhadap sesuatu. Setelah sholat itu saya mau kemana? Ini sholatnya itu fungsinya adalah merencanakan kegiatan. Begitu salam langsung pelencing. Nah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rabbi. Kita jaga ya. Kita sudah umur 60.
50, 60, 70 kita memperbaiki sholat-sholat kita. Qultu wa dzalika lima ruya anna Allah subhanahu wa ta'ala, dan diibaratkan Imam Ghazali, disampaikan Imam Ghazali bahwa dalam keterangan Allah berfirman, anna indal munkasiratil qulubuhum min makhafati, aku berada dekat orang-orang yang remuk hatinya karena takut kepada. Senang Allah itu ndelok kita itu nangis itu senang. Kita geru-geru kalau malam hari nangis doa senang. Karena Allah itu adalah mencintai dekat qulubuhum min makhafati, orang yang remuk redam hatinya di tengah malam, maka dengan demikian kita akan dekat. Ya, jangan guyonan yang menurut saya orang dekat dengan Allah kalau sedang susah. Saya ambil guyonnya Gus Hitam lagi ya. Jadi apa itu? Asmara hancur, sholawat meluncur. Nah, gitu. Jadi sholawatan itu jangan hancur dulu, tapi tiap malam kita harus qulubuhum min mahafati, kita harus remuk redam di tengah malam, nangis sholat malam. Itu Allah senang. Bagus ini. Rumah ini ada yang sholat malam, bagus. Rumahnya berkah. Gitu ya, Bapak sekalian yang saya hormati, ya kita harus membiasakan untuk itu semua. Fayasiru roja'u aula fi dzalikal waqti li inkisari qalbi, maka sikap roja itu menjadi lebih utama di waktu itu karena keremukan hatinya. Berarti malam hari kita sholat taubatan nasuha, kita remuk, kita nadam, kita sedih, nyesal, maka dengan demikian kita roja. Wa khaufihil mutaqaddimi zamanun asihah wal quwwah wal ibka, dan rasa takutnya tersebut dikedepankan di waktu sehat, kuat dan leluasa. Takut kadung kuat dilalah pekerjaannya malah bukan ahli ibadah, ke tempat-tempat yang nggak benar. Nah, itu yang ditakutkan. Maka dengan demikian Allah berfirman, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih. Al-Fussilat ayat 30. Artinya kita harus selalu dekat dengan Allah biar kita tidak takut dan tidak sedih. Amin ya rabbal alamin. Fa in qulta alaysa qad ja'atil ahbaru katsir, bukankah telah datang berbagai hadis yang sangat banyak ya fi husnidzon al-billah, yang menerangkan tentang husnudzon kita pada Allah, wa tarhibi fidzalik, dan penganjuran dalam berprasangka baik. Iya, berprasangka baik Allah mengampuni. Nanti kalau panjenengan kita nggak pernah untuk memohon ampun, masa Allah ngampuni? Gitu lah. Karpe itu diampuni, nggak pernah sholat, nggak pernah istighfar, sholat taubatan nusa nggak bisa. Allah husnudzon, iya pasti kita husnudzon padahal iya, tapi kan untuk menuju sana kan harus kita lakukan. Nah, sesuatu yaitu ibadah. Maka Imam Ghazali mengatakan fa'lam anna min husnidzon billahi ta'ala khadara min maksiyah. Maka ketahuilah bahwa berprasangka baik pada Allah adalah caranya adalah khadara min maksiyah. Husnudzon itu caranya apa? Jauhi maksiat. Itu baru husnudzon. Aku ditakdirkan ahli ini loh. Pokoknya sesek dong, kok sek aku pokoknya saiki dadi wong nakal. Bene to aku nakal. Kan banyak seperti itu, naudzubillah ya. Karena itu dia tidak husnudzon, itu berarti sembrono. Fi husnidzoni billahi wa tarhibu fi dzalik, mengenai masalah berbaik pada Allah dan penganjurannya adalah berprasangka baik, itu artinya harus memperbanyak amal ibadah, bukan untuk berbanyak maksiat. Wal khaufu min iqabah wal izdidadi fi khidmah, maka khawatir dari siksanya dan bersungguh-sungguh
dalam berbakti kepadanya, itulah husnudzon. Jadi kalau husnudzon kepada Allah kok kita tidak mengamalkan yang baik, maka itu bukan husnudzon, tapi itu adalah umniyah menurut Imam Ghazali. Wa'lam anna hahuna aslan asilan wa nuqtatan azizah, dan ketahuilah bahwa dalam masalah ini terkandung dua pokok yang paling berharga, yakhlutu fiha katsiran minan nas, di mana kebanyakan orang itu keliru di dalam nilai menjalani terhadap husnudzon. Husnudzon kepada seseorang, kepada atasannya, tapi kemana-mana membuka aib atasannya, itu bukan husnudzon. Ya. Husnudzon pada Allah akan masuk surga, perbuatannya sehari-hari jauh dari amalan yang menuju surga, itu bukan husnudzon. Maka dengan demikian, wa annal farqa bainar roja wal umniyah, maka harus dibedakan mana yang roja, mana yang lamunan, mana yang amniyah, anani, bayang-bayangin tok. Arna roja yakunu al aslin, adalah roja itu mempunyai dasar buat tamanni. Kalau sedangkan lamunan itu yakunu al aslin la yakunu, artinya tidak punya dasar. Kalau rojak kok menjalankan amalan, itu berarti dasarnya ada. Kalau orang ingin masuk surga tidak menjalankan apa-apa, itu nggak ada dasarnya. Itu ngelamun, contoh. Itu menurut Imam Ghazali. Misal man zara'a zar'an fastahada wasfa'an baidaran. Ya, thumma yaqulu arju an yahsula li minhu mi'atan kafir. Contohnya adalah ia mengumpulkan, menanam, menyiapkan, menumbuk padi, kemudian berharap akan teraih olehnya 100 kali takaran, artinya 1 hektar. Ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya di kampung kan masih banyak yang jadi petani. 1 hektar padinya mendapatkan katakan 6 ton. Itu wajar, dia nanam kok. Dapat 6 ton, 7 ton, ada yang 8 ton. Kalau itu varietas benihnya bagus. Ya. Maka dengan demikian badzalika min roja. Orang seperti ini adalah roja. Wa akhar la yazru zar'an wa ma ya'malu yauman amalan fadzaba wa nama wa akhfal sanah. Sedangkan di yang lain tidak nanam, tidur melulu, maksiat, tidak sholat malam, kok ingin surga, tidak menanam. Nah, maka faida ja'a waktul waktul bayadiri yaqulu arju ayyak sholali minhum mi'atan fakir. Kok dia berharap akan mendapatkan 100 takaran tadi, ya? Fa yaqula min aina hadza roja. Dari mana engkau dianggap rojak seperti itu? Maka dengan demikian innama dzalika umniyah bila aslin, maka ini hanya lamunan saja yang tidak ada dasarnya. Wa kadzalika abdu innastaja fi ibadatillahi wa intaha 'anil maksiyah Allah taala. Maka dengan demikian seseorang hamba apabila bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah dan dia berhenti dari semua maksiat, maka itulah orang yang rojak. Dia mengatakan sekaligus itu doa, ya, ayyataqabbalallahu minni hadzal yasir wa yutimmu hadza taksir wa yu'addimu hadzal thawab wa ya'fu 'anil jalali wa ahsanadon. Aku berharap ya Allah, semoga Engkau menerima dariku amal-amalku yang sedikit ini, dan semoga Allah menyempurnakan amalku yang kurang ini, dan semoga Allah memperbesar pahala kami, dan semoga Allah memaafkan berbagai kesalahan kami dan berkenan memperbaiki sangkaku ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini doanya orang-orang yang nadam, orang yang ya Allah, amal saya itu sedikit ya Allah, tolong diterima. Allah, dosa saya banyak ya Allah, tolong diampuni. Nah ini kemudian perbaikilah persangkaanku pada Engkau ya Allah. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Fahadha minhu roja, ini adalah roja. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit. Wa amma idza ghafala an dzalika wa taqta'at wa takabul ma'asi, adapun apabila ia lalai dari semua itu, ya, ketaatannya ditinggalkan tapi masih melakukan kemaksiatan, walam yubali bisukutillah, dan ia tidak acuh dengan murka Allah. Ini kok banyak ya orang itu kok nggak takut dengan murka Allah itu. Coba kalau kita malam hari di mana di daerah dunia malam, nggak ada wedi nih ya kalau Gusti Allah itu kan ada takutnya ya anak-anak muda itu ya. Maka dengan demikian dia nggak ada takut ya, wala ridho, dan juga nggak takut ridho Allah. Bapak Ibu sekalian yang sudah suluk, apa sholatnya? Liridho illah. Ya Allah, ridhoi semua amalan saya ini. Setiap malam sholat liridho illah. Ya. Walau wa'dahu, dan Allah juga tidak ditakuti terhadap acuhnya, wa wa'iduhu, dan ancamannya. Nah, orang nggak ono wedi, nggak ada takutnya kepada Allah, nggak takut ancamannya, nggak takut marahnya, nggak takut ridhonya, nggak memampir kita. Kok biasa ya orang ini? Umur sudah, umur 70, umur 80, ibadahnya tuh kok keter, biasa aja ya orang itu. Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Banyak loh orang. Artinya apa? Di dalam dirinya tidak ada hidayah untuk mempersiapkan diri kepada Allah. Umur sudah 60, ibadah biasa saja itu, nggak ada tambahan. 70 nggak ngerewas, 80 masih bersenda gurau, ngeser enggak. Ayo, seneng karo putu, iya, putu itu nyenengken. Tapi ojo la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu, anakmu, putumu sehingga kamu lupa zikir pada Allah. Sholat malam, sempatkan ikut toreko. Dari situ nanti terukur amalan kita sehari-hari. Kalau nggak gitu nanti tutup. Wa qasat qulubum sata, itu yang kita takut. Hatinya tertutup, membeku, diomongin apa saja nggak direpes karena hatinya membeku. Itu yang kita takutkan. Maka dengan demikian orang seperti itu tuh ma'akhadayakulu arjuminal jannah, kok minta surga dan jauhkan dari neraka, itu jenenge ngelamun. Ya, fadzalika min umniyah, yaitu adalah orang lamun, la hasolat tahta sammaha roja'a wa qunutun, maka dengan orang ini tidak patut disebut orang yang berprasangka baik dengan Allah. Wadzalika min khata', dan orang ini adalah sebuah kesalahan besar dan wadhallan, dan kesesatannya nyata. Waqat nadama mana fa'il, maka ini ada syair ya. Jadi Bapak sekalian, yang banyak itu orang lamun, maunya surga tapi tidak, amalannya tidak ke sana. Maunya tidak mau ke neraka tapi amalannya banyak yang menuju neraka. Seperti halnya ini syairnya ini ya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata latasri alal yabas. Engkau mengharap selamat namun engkau tetap menjalani, tidak menempuh jalan keselamatan. Sejujurnya perahu tidak berlayar di atas tanah yang kering. Ya, Bapak Ibu yang mau ke neraka gampang, di mana-mana ada wahana untuk ke neraka. Tapi kalau kok ke surga bawa perahu tidak ada airnya, ya gimana mau masuk surga, itu nggak bisa. As-syari'atu
Kasafina, syariat itu sekedar seperti apa ini? Seperti perahu. Buat thariqatu kalbahar, sedangkan thariqah seperti lautan. Lho jenengan itu syariat tok itu padha karun sama saja punya perahu tapi nggak jalan karena tidak ada air di atas tanah yang kering. Paham? Maaf Bu ya, maaf. Nah, syariat itu ngono iku. Seperti ini loh. As-safinatu la tajri ala ya basi. Perahu itu tidak akan bisa berlayar di atas tanah yang kering. Artinya harus ada air, artinya harus ada laut. Kalau ada laut artinya thariqah. Wangel ya, maksud thariqah itu angel ya Bapak sekalian ya. Mempersiapkan surga itu kok berat sih. Terus mohon maaf atas segala kekurangan saya. Alhamdulillah, moga-moga Allah subhanahu. Semoga Allah membukakan pintu hati kita semua panjenengan sedanten sehingga betul-betul suluk Allah. Suluk menuju Allah. Thariqan ila jannah, berarti ini adalah jalan menuju surga. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.